Masih dalam pengharapan kita tegak berdiri, menyentuh langit dengan tekad yang tinggi. Suara kita lantang menggema di dunia, wirausaha disabilitas menciptakan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu di channel Adi Edukasi, insya Allah dalam kondisi yang selalu sehat. Senang ya saya bisa sapa-sapa teman-teman lagi di channel ini, dan harapan saya kita selalu dalam kondisi yang cukup semangat dan selalu sehat. Kuncinya kan itu ya, sehat dan semangat. Ada beberapa pertanyaan yang cukup mengusik dan juga buat saya cukup menarik sih dibahas, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi semacam refleksi untuk diri kita. Dan ini saya masukkan di program Masih Dalam Pengharapan. Kemarin ada yang bicara bagaimana sih sebenarnya uh, dalam menyikapi agar semua masalah itu meskipun belum selesai tapi kita itu bisa tenang gitu, bisa lebih asik gitu, bisa lebih enak menjalani hari, nggak banyak beban, dan selalu siap untuk melakukan prosesnya untuk menyikapi dan juga mencari solusi. Memang ya kalau kita bicara problematika kehidupan, saya kira nggak hanya keterbatasan fisik saja, mata saja yang jadi problem, tapi ternyata di luaran sana masih sangat banyak orang-orang yang bisa melihat, yang bisa melakukan banyak hal dengan fisik yang alhamdulillah sempurna, tapi juga ternyata mereka mengalami keterbatasan-keterbatasan yang lain, yaitu waktu, ketelitian, dan kesempatan. Jadi keterbatasan itu ternyata bukan hanya fisik saja, bukan hanya intelektual saja, bukan hanya ruang saja, tapi ternyata juga banyak hal, dan itu setiap orang menghadapi dan memiliki keterbatasan itu. Makanya pantas ya jika kita ngomong tentang keterbatasan tuh, saya jadi ingat orang tua dulu, mentor-mentor saya sering bilang bahwa manusia itu nggak ada yang sempurna, dan kita itu hidup hanya bisa saling melengkapi. Saya analogikan jari ya. Jadi setiap jari ini ternyata kita punya peran nih masing-masing. Saya nggak usah ceritakan perannya jari telunjuk itu apa, perannya ibu jari itu apa, perannya jari tengah apa, jari manis apa, jari kelingking juga perannya apa. Tapi saya hanya ingin memberitahu bahwa kita semua itu memiliki peran sendiri-sendiri, hebat sendiri-sendiri, dan menguasai atau bisa dikatakan ahli di bidangnya masing-masing. Jadi nggak ada yang kategorinya setiap orang harus sama dengan si A, si B, kita membandingkan itu nggak harus. Kalau kita melakukan itu dampaknya adalah pada akhirnya kita selalu merasa resah karena orang lain kok kayaknya hidupnya enak gitu ya, damai, uangnya banyak, sedangkan mungkin kita gitu belum seperti mereka, atau malah nggak seperti mereka yang mungkin uangnya kelihatannya banyak, kesana kesini enak gitu ya. Dan kita juga kan nggak tahu ya di baliknya itu. Jadi ayo kita, yang paling penting adalah kalau menurut saya itu adalah berdamai dengan kondisi kita, dengan keadaan kita. Jadi kita berdamai dulu.
masalah belum selesai, kita komunikasikan dulu sama pasangan kita, sama keluarga kita minta pengertiannya, dan kita terus mengupayakan untuk mengeksplor kemampuan kita. Jangan kita melihat selalu di sisi enaknya saja, tapi kita juga harus melihat proses. Kita harus mau berproses dan mau menikmati. Kalau saya bilang, teman-teman sesulit-sulitnya kalau masih bisa melihat, masih bisa melakukan banyak hal. Bekerja serabutan itu sangat mudah, tapi lain halnya dengan kayak saya misalnya, disabilitas netra. Meskipun punya kemampuan administrasi misalnya, punya kemampuan menulis, punya kemampuan selling dan lain sebagainya, tapi orang ya akan menjudgment, ya orang nggak melihat bagaimana untuk bekerja seperti itu. Jadi ya, so kita selalu berdamai dengan keadaan kita, kemudian kita saling mengingatkan, saling mendoakan, dan kita selalu memberikan pemahaman kepada diri kita bahwa hidup ini selama masih ada, masih diberikan, berarti kita harus berproses, harus mau untuk berikhtiar, dan juga mau untuk melakukan banyak hal dengan cara, dengan fashion dan kemampuan yang kita miliki. Jadi pada intinya jika kita bertanya, bagaimana agar hidup ini enjoy meskipun masalah belum selesai, kadang boro-boro belum selesai ya, baru proses masalah yang satu itu mau kita tanggepin, sudah ada masalah yang lain yang membutuhkan respon kita. Ya pada akhirnya adalah kita harus mau berdamai dengan kondisi kita. Damai itu bukan hanya diem, tapi juga kita harus bermuhasabah, berpikir dengan melakukan cara-cara yang lebih kreatif, yang lebih produktif, dan sesuai dengan ukurannya. Jadi kalau kita rincikan gitu ya, kita rumuskan, yang pertama kita mencukupkan untuk istirahat, kita menjaga untuk pola makannya, kita memberikan sebuah kesempatan untuk membaca, untuk menulis hal-hal yang menyenangkan, yang bisa kita nikmati, dan anggap adalah semua itu ujian, karena nikmat dan nggak enak gitu ya, itu semuanya ujian, susah senang itu ujian. Jadi fix kita selalu berdamai. Dan terakhir dari saya, masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.